Ya Habibi ya Muhammad Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat Jumat, maka segeralah kalian kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kalian, disuruh ayujan berhamburan di permukaan bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kalian beruntung. Jadi pasti sudah wazkurullah katsiran la'allakum tuflihun. Pasti kalian beruntung. Bila ada ingat Allah ya ada beruntung. Banyak ingat Allah untung. Banyak-banyak mengingat Allah. Ini ayat ini banyak tuannya lah, masuk di dalam itu banyak. Bazikir iya, itu lah. Salat iya, gitu lah. Al-Qadhi dan Ibnu Asakir meriwayatkan, Al-Qadhi itulah dan Ibnu Asakir meriwayatkan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Jum'atu hajjul fuqara. Nah ini. Salat Jumat adalah salat Jumat itu ibarat ibadah haji bagi orang-orang fakir. Jadi ada ibadah hajinya orang-orang fakir yaitu sembahyang Jumat. Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad meriwayatkan hadis dari Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, Sayyidul ayyami 'indallah yaumul jum'ati wa huwa a'zamu min yaumin nahri wa yaumil fitri wa fihi khamsu khisalin fihi khalaqallahu Adam wa fihi uhbita minal jannah ilal ardi wa fihi tuwfiya wa fihi sa'atun la yas'alul 'abdu biha syai'a illa a'tahu ma lam yas'al isman wala qati'a rahim wa fiha taqumus sa'ah wala min malakin muqarrabin wala sama'in wala ardin wala rihin wala jabalin wala hajarin illa wa huwa mushfiqun min yaumil jum'ati. Penghulu hari di sisi Allah adalah hari Jumat, dan hari itu lebih agung dibanding hari raya Idul Adha maupun hari raya Idul Fitri. Pada hari Jumat itu terkandung 5 peristiwa. Padanya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Adam. Jadi Nabi Adam diulah hari Jumat. Di hari Jumat pula beliau diturunkan dari surga ke bumi. Hari Jumat juga. Serta padanya hari Jumat pula beliau diwafatkan. Diulah hari Jumat, diturunkan ke dunia hari Jumat, diwafatkan hari Jumat juga. Dan padanya terdapat suatu saat yang mana apabila seorang hamba pada saat itu memohon sesuatu, niscaya akan dikaruniai selama ia tidak memohon sesuatu yang dosa dan bukan memutuskan silaturahim. Dan padanya pula terjadinya kiamat. Jadi hari Jumat itu ada waktu yang mustajab. Bilanya memohon, kabul. Hari Jumat itu disembunyikan oleh Tuhan.
Doa hari Jumat yang mustajab itu disembunyikan. Para wali disembunyikan oleh Allah. Nah, hari kiamat sembunyikan Tuhan juga. Nah, selama orang itu kadang memohon sesuatu nang dosa dan bukan memutus tali silaturahim. Dan padanya pula terjadi hari kiamat di hari Jumat. Tiada seorang malaikat mulia maupun langit, bumi, angin, gunung maupun batu lainnya semuanya takut kepada hari Jumat. Beritaan malaikat takutan hari Jumat. Langit takutan hari Jumat. Bumi takutan dengan hari Jumat. Angin takutan dengan hari Jumat. Gunung pun takutan dengan hari Jumat. Maupun batuan semuaan takut kepada hari Jumat. Imam Muslim dan Imam Abu Daud meriwayatkan hadis dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna sa'atal ijabah ma baina ayyajlisal imam ila an tuqdas shalah." Sesungguhnya saat yang dikabulkannya doa adalah saat antara duduknya imam sampai selesainya salat. Nah, itu tuh mustajab. Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yamutu yaumal jum'ati aw lailatal jum'ati illa waqahu Allah taala fitnatal qabri." Tiada seorang muslim pun yang wafat pada hari Jumat atau pada malam Jumat, melainkan ia akan dijaga, dipelihara oleh Allah dari fitnah kubur. Nah, semoga Allah memelihara kita daripada fitnah kubur, amin. Semoga Allah mematikan kita di hari Jumat, amin, dalam keadaan iman. Hari Jumat kita beriman Jumat ini nak mau? Ini iman tu nak iya. Nah, dia guru bahari malam jadi. Nah, nang iyanya tu nangnya seuting aja. Sembahyang berjamaah, sembahyang sunnah, sembahyang qabliyah ba'diyah, sembahyang witir, sembahyang hajat. Nah, sembahyang taubat, sembahyang doa, sembahyang id, sembahyang idul fitri, idul adha, sembahyang gerhana, sembahyang minta hujan, sembahyang tasbih. Itu sembahyang. Kemudian aku bilang nuntut ilmu, baca Quran, menghafal Quran, berzikir, bertasbih, bersalawat, beramal-amal soleh lainnya, bergawi-gawi yang baik, yang diridai oleh Tuhan dan yang diharapkan ridha Tuhan. Itu ujung-ujungnya di sini sebutin aja. Apa aja gawian kita ini di dalam dunia ini, ujungnya meminta mati beriman, mati membawa iman. Itu aja. Sehabis-habis permohonan kita tuh apa aja kebaikan yang kita gawi, ketaatan yang dijadikan Allah lawan di kita, ujungnya kita minta mati dalam iman. Yang berjemaah, nah, minta mati beriman. Nah, kalau minta-minta yang lain, mati beriman. Namunnya hari Jumat mati beriman pulang badu pulnya. Nah, nyaman banget. Artinya biar mati kada hari Jumat tapi beriman. Beserta iman mati. Nah, arti beserta iman itu apa ya? Nangaran iman itu adalah ingat lawan Allah. Bilanya mati itu ingat lawan Allah, iman. Yang mati kada ingat lawan Allah, nah benarnya ada yang disebut suul khatimah. Nah, nangar iman itu kan percaya. Makanya tadi fazkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Banyak-banyak mengingat Allah pasti beruntung. Sembahyang ingat Allah, kan gitu tujuan sembahyang. Sembahyang wajib, yang sunat itu akan ingat Allah. Baca Quran akan ingat Allah. Bersalawat ingat Allah, ingat Rasulullah. Gitu kalau itulah. Beramal-amal saleh, begawi-gawi yang baik, tujuannya nak ingat Allah tuh bang terus. Maka ingat Allah inilah yang disebut matinya mangganang Tuhan. Bila mangganang Tuhan ngarannya mati
iman. Nah, husnul khatimah tenan dicari. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Apa aja nanti gawi, ya Allah aku sembahyang berjamaah ini, ya Allah mudahan barakat sembahyang berjamaah ini mati dalam keadaan baik beriman. Ajan lah gampang dulu. Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana bidawati tamma salatul qa'im. Ati Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa darajatul aliyatul rafi'ah. Wa ba'is maqam mahmud alladhi wa'ata inna la tuqribul mi'ad. Sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah. Kemudian ibu ini hendak melaksanakan salat isya. Imam Tabrani meriwayatkan hadis dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, innallaha kataba 'alaikumul jum'ata fi maqami hadza fi sa'ati hadhihi fi syahriha fi 'ami hadza ila yaumil qiyamah. Man tarakaha bi ghairi uzrin ma'a imamin 'adilin aw imamin jahilin fala jumi'a lahu samluhu wa la burika lahu bi amrihi. Ala la salata lahu, ala la hajja lahu, ala wala birra lahu, wala sadaqata lahu. Sesungguhnya Allah mewajibkan atas kalian salat Jumat di tempatku ini, pada saat sekarang ini, pada bulan ini, pada tahun ini, sampai hari kiamat. Orang yang meninggalkannya salat Jumat tanpa uzur atau halangan, baik bersama imam penguasa yang adil maupun imam penguasa yang jahat, nah, niscaya Allah tidak mempersatukan kesatuannya dan tidak mengaruniakan keberkahan pada urusannya. Ketahuilah tiada nilai sholat untuknya, ketahuilah tiada nilai haji untuknya, ketahuilah tiada nilai kebaktian untuknya, dan ketahuilah tiada nilai sedekah baginya. Jadi semua gak ada bernilai, namun meninggalkan sembahyang Jumat. Tadi kan bersama imam penguasa nang adil maupun nang fajir. Nah, biar penguasanya fajir, nah, jair penguasanya, nah, jahat penguasanya, ada adil penguasanya, tak. Nah, kita disuruh bejum. Makanya bahari dalam penjajahan itu tetap ya sembilan Jumat. Padahal penguasanya jahat dijajah.
Itu corona. Musuh pada kelihatan juga. Coba itu. Genas itu nang bupatuan menanggung gitu. Nakalan manusia walah gitu. Hutanan mati juga, hutan Covid mati kata kota, hutanan jadinya. Ada nilainya ada, bayangnya ada nilainya, hajinya ada nilainya, nah kebaktian untungan tuh ada nilainya, sedekah ada gini ada tujuan. Imam Abu Daud dan Imam Hakim meriwayatkan hadis dari Tariq bin Syihab radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa ala arba'atin, abdun mamlukun aw imra'atun aw sabiyun aw maridun. Salat Jumat merupakan sebuah hak yang diwajibkan kepada setiap muslim untuk berjamaah, dikecualikan 4 jenis orang. Budak sahaya, babinian kada wajib, tapi bude sembahyang Jumat boleh aja menanak Jumat, siapa melarang. Nah, cuma lebih banyak maslahat kah, lebih banyak mudarat kah? Nah, karena ulama kita ini melihat mungkin, apabila babinian itu 4 sembahyang Jumat, itu timbul mudarat yang banyak terjadi. Nah, pertimbangan itulah maka babinian gak usah berjumat gitu kan. Yang di rumah aja mau hari-hari yang di Makkah tadi ya ada nang sembahyang kisah babinian bagian yang apa dah kisah coba deh di Indonesia nih. Nah itu ya itu mau pati di Makkah di Makkah tuh juara mah ada subuh sini babinian subuh sini lagi ya. Pulang mestinya harus jangan dibuat itu ke sini. Kita ini diaturakan sudah bagus tataan. Nah, di lain pang ada lain pada di sini, di sana pang dua. Kasih ya. Nakopang macam-macam pendapat orang. Babinian anak kecil kada wajib Jumat atau orang garing, bahkan orang menunggu orang garing termasuk ujur Jumat. Anak-anak kada Jumat tunggu orang lah ini nunggu orang garing atau ikam seorang nunggu aku sihat juga bang deh itu tak nyaman garing goreng aku jujur juga tak kamu musafir lepas Jumat musafir sama sini ya ada apa ada Jumat musafir untuk ke taksi itu usah Jumat hilang rampung oh ini seminggu sekali nyupirnya. Ini nang kada wajib Jumat budak, babinian, anak kecil, orang sakit. Imam Ahmad dan Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadda'a yaumal jum'ati fa'ahsana al-wudu'a, tsumma atal jum'ata fastama'a wa ansata, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra wa ziyadata salasati ayyam wa man massal hasa faqad labat." Siapa yang berwudu dan menyempurnakan wudunya, kata Rasulullah, kemudian mendatangi sholat Jumat, mendengarkan khutbah dan bersikap tenang. Nah kata logat
Niscaya diampuni dosa-dosanya di antara Jumat lalu dengan Jumat itu. Ditambah 3 hari. Berarti berapa ya? Sabo kalau ada. Apa maksudnya ditambah 10 ya? Makanya Jumat sana. Kalau ada tatamu. Habis umur. Kada Jumat ya Rina. Nah, berarti berlaku masih sampai Sabtu, Minggu, Senin gitu. Pas mati hari Senayannya tuh kan masih diampuni nih, ya kan? Ya kan? Nah gitu kan. Tambah 3 hari. Tambah 3 hari, tambah 3 hari, tambah 3 hari, tambah 3 hari. Tetapi siapa yang menyentuh batu kerikil, bermain-main, maka Jumatnya menjadi sia-sia. Nyebehari Makkah Madinah itu sembahyang tuh kalinya pakai keramik perasaan ini Pak. Pasir batu. Dia sujud nang katokan ini. Ada. Sembahyang di atas tanah, di atas pasir. Nah, lalu kan mandang hati khutbah, aduh ini ada kerikil lagi nih banyak kan, HP, mau rubahnya HP, ada yang baca Quran, macam-macam, itu lihat balang manusia. Nah, makanya jangan logak di sini. Bukan kalau ulih cuma main makan kerikil, iya bahari kita ada HP, ada belantai, ada tempat keramik, jadi nang ada pasir lawan kerikil itu dimain-main makannya logam ngadanya. Menwah ini kiasakan apa lain? Nah kiasnya ya tadi kada ada keramik, kue ini sudah. Nah apalagi kewin lagi, emang ngatik-ngatik apa kan? Tak masuk ngatik HP juga. Loga juga sia-sia juga. Imam Ahmad dan Imam Hakim meriwayatkan hadis dari Abu Ja'far radhiyallahu anhu, man taraka salasa juma'in mutahawinan biha taba'allahu ala qalbi. Siapa yang meninggalkan salat Jumat atas dasar meremehkannya, niscaya Allah akan memberi cap penutup pada hatinya. Cap tertutup. Imam Ahmad dan Imam Hakim meriwayatkan hadis dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, man taraka salasa jum'atin min ghairi ujrin kutiba minal munafiqin. Siapa yang meninggalkan salat Jumat tanpa ujur, niscaya akan ditetapkan ke dalam golongan orang-orang yang munafik. Ini nang sembahyang aja tapi yang juhur. Apalagi nang juhur kada budas meninggalkan sembahyang. Kalau tahu di Jumat kadang ini nih mau nampak banget sudah munafiknya sudah manusia ini. Nah, artinya inya ini kan sembahyang Jumat, sembahyang Zuhur aja. Mun yang kalau Jumat, kalau Zuhur lagi makinnya bebanget. Padahal munafik lagi ini. Nah, abahnya. Nah. Dikisahkan oleh Dainuri, Imam Dainuri nih, dari Auza'i, ia berkata, dahulu di daerah kami ada seorang nelayan. Ia berangkat bekerja pada hari Jumat tanpa merasa dihalangi oleh gangguan hari. Ada merasa kalau bang merasa dihalangi oleh gangguan hari Jumat. Nah, untuk tetap bekerja. Lalu ia di mana dibenamkan dan ditelan oleh bumi. Mengabayakan hari Jumat ini bahaya banget. Nah, lalu masyarakat berdatangan, bahkan keledainya telah terbenam ke dalam tanah dan tidak tersisa selain hanya telinga dan ekor keledainya. Ini orang main tinggalkan Jumat, kada tahu di Jumat tapi cari aja. Tapi Jumat kamu usaha. Dikisahkan pula Ibnu Syaibah meriwayatkan sebuah kisah
dari Mujahid bahwa ada suatu kaum yang berangkat bepergian pada saat sudah masuk waktu sholat Jumat. Tiba-tiba ada api membakar kemah mereka, padahal sebelumnya mereka tidak melihat api. Nah, orang di Jumatan tulak musafir kan jamu juga nih. Kedusa bertahan dulu tuntung akan orang sembilan Jumat aja tulak. Seorang tuh ada di Jumat juga. Hargai di hari Jumat. Imam Syafi'i mengatakan, disampaikan kepada kami bahwasanya orang mati tidak disiksa pada malam Jumat karena kemuliaan waktu ini. Malam Jumat mati tidak disiksa. Dikisahkan pula oleh Auza'i dari Maisarah bin Jalis bahwasanya pernah ia lewat di kuburan bab Tuhmah. Ia dituntun oleh seorang penuntun karena ia telah menjadi buta. Kemudian ia mengucapkan, Assalamualaikum ya ahlal kubur, antum lana salafun wa nahnu lakum tab'un, rahimahullahu lana wa iyyakum waghfir lana wa lakum. Semoga keselamatan terlimpah atas kalian wahai penghuni kubur. Kalian telah mendahului dan kami akan mengikuti. Semoga Allah merahmati kami dan kalian, juga mengampuni kami dan mengampuni kalian. Lalu Allah mengembalikan roh salah seorang dari penghuni kubur itu sehingga ia dapat menjawabnya seraya berkata, sungguh beruntung kalian wahai penghuni dunia, karena kalian dalam 1 bulan telah dapat beribadah haji sebanyak 4 kali. Sebulan 4 kali haji. Lihat tuh Jumat 4 kali baik. Maunya Jumat juga, bukan Jumat. Dia nu barang Jumat. Tahunya Jumat kau nang Makkah aja, jauh banget. Ini Makkah lo cinta lo jauh dihitung kalau dah. Dahulu Makkah kau Jumat dahulu kita kan? Nah dahulu kita kalau mereka Makkah Jumat berarti. Lucu juga. Zaman sekarang zaman canggih sudah. Zaman canggih sudah. Mungkin dahulu kita berjumat. Berarti bakar belum Jumat itu. Ini nang kayak itu tak. Dasar kuliah juga tuh Jumat itu. Orang di mana seorang baca di situ. Nah, kewajiban Jumat. Maisarah bertanya, bagaimanakah yang demikian itu? Semoga engkau dirahmati Allah. Penghuni kubur itu menjawab, yang demikian itu adalah sholat Jumat. Apakah kalian tidak mengetahui bahwa sholat Jumat itu sama dengan haji mabrur nang diterima? Haji mabrur nang diterima itu sudah Jumat nih. Ini boleh lawan aja kan pahalanya nih, tapi belum menggugurkan kewajiban. Kan kita kewajiban ada rukun Islam nangka 5 kan haji. Kita kada kalau mau makahan kan ya Jumat aja kan bulan enggak 4 kali haji mabrur. Tapi kewajiban kada gugur kayak kakanakan juga. Waktu belum balik dibawa abah umahnya ke Makkah. Nah, dihajiakan abah umahnya 7 kali lagi bahaji, mulai umur 2 tahun sampai umur berapa tahun? 9 tahun dibawa terus di rumahnya abahnya bahaji. Apakah kewajibannya gugur? Ada gugur. Itu haji sunnah ngarannya. Pada belum balik. Nah, kalau sudah balik wajib pulang ya dituntut tetap untuk bahaji. Lakukan haji kewajiban dan minta tak. Nah, jadi nang kewajiban itu tetap ada gugur. Biar nang racap Jumat adalah. Cuma pahalanya ti pahala haji mabrur kayak itu nah pahala orang sembahyang berjumat. Siapa-siapakah imamnya? Nah, siapa-siapakah khatibnya itu tak? Jangan ditinggalkan. Nah ini juga ada sesuatu boleh yang jual di rumah pada dapat haji nang mabrur.
Para seseorang nama bagusnya, ya kan? Itu cakang harusnya. Lainnya salahnya, ayo menang samar-samar juga. Sebab ada mengetahui juga, ya sudah. Husnuzan aja. Berimaman naon siapa? Hakikatnya berimaman naon Rasulullah sembahyang. Nang takulu-kulur orang bacaannya. Hakikatnya berimaman naon Nabi, naon Rasulullah, nah pokok sudah. Ada husnuzan lagi. Ini kan kalau kau bergerak, mau ada syafaat Nabi kan gitu dah. Jadi kita sembahyang itu syafaat Nabi. Jangan syafaat hari kiamat ini dirasakan. Hidup ini kan sudah dirasakan syafaat Nabi. Kita kau dudukan di majelis ilmu nang kayak ini nah, kau bersilaturahim nang kayak ini nah, kau baca kitab nang kayak ini nah, kau mah belajar ilmu nang itu syafaat Nabi sudah. Menang di dunia ini ada dapat syafaat, ada merasa syafaat Rasulullah di akhirat mapan. Itu bandingnya nang itu. Jadi menurut nak kau sembahyang nang baik sembahyang berjamaah, baik Jumat itu rasakan syafaat Nabi. Nah, mau dikatakan pada melihat lagi siapa kah imamnya, batin berjamaah, dah, beda lagi. Namun ukuran fikih itu lebih fasih, kan itu sebelum baca jadi imam, sudah jadi imam, apalagi yang dipilih. Macam-macam aja suruh datang lu kan dia, mau pilih yang mampu, mau dicucok lagi, mau kayak rusak kalau ini. Siapa aja khatibnya aja. Orang sebelum menghatib naik ke atas mimbar pilih mana namanya. Nah, pada seorang naik. Sudah berhusnuzan dengan pilihan takmir masjid halal. Itu ya kalau seorang bermimpi, seorang takmir masjid kadin, suruh orang ngurus masjid buka juga. Kawan itu jangan dong dia empat minta mama milihnya. Akhir zaman ini jangan nambah dipersulit kan apa ibadah. Udah nyata husnuzan itu bagus banget. Nyaman kalau enggak ini kisahnya. Peringatan ya kah? Bahwa melaksanakan sholat Jumat berjamaah bagi orang yang tidak berhalangan adalah fardu ain, dan itu merupakan ijma ulama. Jadi bagi orang yang memperbolehkan ditinggalkannya sholat Jumat padahal ia bergaul dengan orang-orang muslimin, maka itu suatu kekufuran, kekafiran, itu adalah sudah ijma. Wajibnya fardu ain. Dari situ apabila seorang mengatakan usolli zuhran, aku berniat sholat zuhur sendirian bukan secara berjamaah, maka ia boleh dibunuh. Menurut pendapat yang sahih. Aku akan sholat zuhur dan tidak sholat Jumat, maka orang tersebut dihukum bunuh menurut pendapat yang sahih, karena kesepakatan sudah fardu ain. Pendapat yang sahih yang kedua, haram bagi orang yang wajib melaksanakan sholat Jumat seperti orang yang mukim tetapi tidak tinggal, tetap melakukan perjalanan sesudah terbit fajar, sekalipun perjalanan itu perjalanan untuk taat. Imam Ahmad bin Hibban meriwayatkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Ibtasilu yaumal jum'ati waghsilu ru'usakum wa illam takunu junuban wa massu minat tayyib." Mandilah dan basuhlah kepala kalian walaupun kalian tidak sedang dalam keadaan berjanabah, dan pergunakanlah wewangian. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan hadis dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, "Man ibtasala yaumal jum'ati kufirat anhu dzunubuhu wa khatayahu wa idza akhadha bil masjid kutiba lahu bi kulli khatwatin 20 hasanatan." Siapa yang mandi pada hari Jumat, niscaya akan diampuni dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya. Apabila ia menuju kepadanya dengan berjalan kaki, maka dituliskan untuknya dari setiap langkah 20 pahala kebaikan. Itu yang berjalan batis.
bawa motor kayak apa gurunya. Nah, lain sudah kisahnya. Berjalan batis disuruh. Nah, hendak jojo. Ya, suruh berjalan, masa kalau suruh bawa motor bukan kendaraan karena berjalan. Bahaya deh, unta deh kalau deh, ya kan? Nah, siapa datangi salat Jumat dengan naik onta, nah atau naik kalau dia naik kuda ada. Ini berjalan, wah ini kan kita pakai kendaraan apa tadi? Nah, roda 2 atau roda 4. Jadi pilihnya selangkah ditulis. Nah, berapa? 20 tadi. Nah, diampuni dosa kesalahannya. Nah, tuliskan untuknya dari setiap langkah 20 pahala kebaikan. Imam Dailami meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, al-ghuslu bi hadhil ayyam wajibun yaumal jum'ati wa yaumal fitri wa yauman nahri wa yaumal arafah. Nah, ini mandi pada hari-hari ini adalah wajib, yaitu hari Jumat, hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, hari Arafah. Nah, maksudnya dianjurkan banget karena Abu Dawud dan Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis dari Waskah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ghassala wa ghatasala summa bakkara wa btakara wa masya wa lam yarkab wa dana minal imam wastama'a wa amsata walam yallahu kana lahu bi kulli khatwatin yakhtuha min baitihi ilal masjidi amalu sanatin ajra siyamiha wa qiyamiha. Siapa nang membasuh kepalanya, nah, dan mandi, kemudian berangkat pagi-pagi dengan bersegera berjalan kaki, kada bawa kendaraan, ini lebih jelas lagi, berjalan batis, kada bawa kendaraan, mendekat kepada imam, mendengarkan, bersikap tenang, tidak berbuat main-main, maka melalui setiap langkah yang ia melangkah dari rumahnya menuju ke masjid tersedia pahala amal 1 tahun lengkap, puasanya dan ibadah malamnya. Ya Allah, subhanallah, berjalan bang, tinggal aja motor. Kayak Jumadi tuh mana biar jalan mulai biasa. Oh, sadang banget jalan. Ini itu mantap atas. Kan dari jauh-jauh mana? Di Waras Bintaya Waras Masjid kan ditinggal aja. Tinggal kendaraannya. Disuruh ketinggal. Jangan kemarau masjid tuh. Pagi-pagi dengan bersegera berjalan kaki, tidak berkendara, mendekat kepada imam, parak tenan imaman, imam mendengarkan, menyikapi khutbah, bersikap dengan tenang di masjid. Saking tenangnya tagu. Kada bermain-main, loba ngarannya. Maka melalui setiap langkah nang ia melangkah dari rumahnya menuju ke masjid tersedia pahala amal 1 tahun lengkap nih, dengan puasanya dan ibadah malamnya. Imam Ahmad dan Abu Dawud meriwayatkan hadis dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man igtasala yaumal jum'ati wastaqa wa massa min tibin in kana indahu wa labisa min ahsani siyabi summa kharaja hatta ya'tiyal masjida wa lam yatakhatta riqaban nas raka'a ma sya'allah ayyarka'a summa amsata idha kharajal imam hatta yabruga min salatihi kanat kafaratan lima bainaha wa bainal jum'atil lati qablaha. Nah, siapa yang mandi hari Jumat nih, bersiwak pulang, sikat gigi, nah lalu mengenakan wewangian minyak harum apabila berisi, kan berisi, ada berisi di bapak. Nah, memakai pakaian terbaik, paling bagusnya memakai pakaiannya. Kemudian ia datang ke masjid, tidak melangkahi leher hadirin, nah
di sini kan tapi ada Jepang, tak Makkah, tak. Oh, bulu ini pingkar dan lagi jajang. Nah, orang benar itu lah, tahu urusannya, langkahinya tuh bang. Ini nak ada melangkahi leher orang lain, paling kita halus, halus. Ngobahnya itu mawak, subhanallah. Makannya pun sesuai juga. Nih, weh, matan rutin orang kaya pagelangan dan rutin apa ada? Nah, apa ada? Pak Jong, ada orang menyambut apa? Pak Jong hambar, rutin itu. Ada madakan ampun muntah aja nih. Itu guru macam-macam maju buat banjir ini ulangkan ngaran ampun muntah aja. Ini panjang, kono. Lalu kalau lagi nyambut ampun muntah aja disambutnya. Roti ampun muntah. Nah, sambut gak ada apa. Enggak lah. Buahnya ini ya Allah. Nah ini kan kali jangan melihat meluncati bahu orang, melangkahi leher hadirin. Kemudian ia melakukan salat semampunya. Nah, tadi deh bawa pakaian yang baik, kemudian datang ke masjid, kadang melangkahi leher orang, kemudian melakukan salat semampunya. Kemudian dia bersikap tenang ketika imam keluar sampai selesai salatnya, maka itu akan menjadi kafarat penebus dosa atas dosa-dosanya pada hari Jumat itu dengan Jumat sebelumnya. Imam Al-Barani meriwayatkan dahulu Rasulullah SAW memotong kuku jari beliau dan memotong merapikan kumis pada hari Jumat sebelum keluar menuju Jumat. Nah, kuku tuh tatake di hari Jumat disingot tuh nah diratai kalinya disuruh bisa kan ratai aja ngerapiakan. Nah, karena innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah indah, senang dengan anak indah niat hati kita. Allah indah, senang apa nang indah nang bagus. Imam Tabrani meriwayatkan napa hadis dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Innallaha malaikatahu yusholluna 'ala ashabil amaim yaumal jum'ah. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang memakai sorban pada hari Jumat. Nah, bersorban jangan puluh-puluh. Nah, kenapa ya? Karena ini namanya Allah wa malaikatahu yushollun. Nah, kalau bersalawat kan ini marah mati bersalawat lawan orang yang memakai sorban. Mun Allah bersalawat lawan hamba apa namanya? Allah marah mati lawan si hamba. Namanya malaikat bersalawat lawan hamba, berarti malaikat mintakan ampun. Ayo urang nang bersorban. Sorban itu macam-macam, yang tekannya dari kepala kayak ini. Nah, ada nang di bahu, ya lah. Nah, ada nang. Nah, itu cara aja. Sampai sorban yang di sini pulang anaknya, nah sorban, nah imamah sorban, bersorban, pulang, lah neta, jangan bersusupan, nah, dia baru bahaji, apanya bahaji, jangan harus sorban. Kada, nggak perlu rumah umrah aja kan harus bersorban. Kada, pakai aja situ, jangan tahu. Suruh orang mahotbah, dah dulu. Suruh orang baca doa selamat akur lah, dulu nang lawas ini kata, itu dah. Nang lawas kita ingat lagi kan ini, belum tuh udah baca. Udah jadi penting baju Jumat itu besar korban. Maka tadi tahu kalau pahalanya sudah, pahalanya haji mabrur. Apa lagi tapi bersorban. Malaikat berselawat dengan orang itu, Allah berselawat dengan orang itu. Nah, Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata,
Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana yaumul jum'ati kana ala kulli babin min abwabil masjid malaikatun yaktubuna an-nasa ala qadri manazilihim al-awwala fal-awwala." Wa idza jalasa al-imam tawal suhuba wa ja'u yastami'una dzikra wa masalul muhajjir kama salil ladzi yahdi badana summa kalladzi yahdi baqarah summa kalladzi yahdi kabasa summa kalladzi yahdi dajajah summa kalladzi yahdi baydah. Nih dalilnya nah. Tahu toh kenapa kuitan-kuitan kita, pakaian kita, datu-datu kita rancak berakas banget ke masjidan ini nih. Apabila tiba hari Jumat, maka di tiap-tiap pintu masjid terdapat para malaikat. Nah, malaikat ini apa kerjanya? Menulis, mencatat manusia sesuai dengan derajat-derajat mereka. Orang yang pertama datang, kemudian nang berikutnya. Siapa berdua datang? Betul pada kaum sini. Hah? Oh, catat dari malaikat. Ya, bagaimana di muara lawang masjid. Nah, wadah ada biar bang rujak ada di sini lawangan. Masuk tidak tiga udah dulu. Udah guru jadi mana lawang enggak? Nah jadi tiga dulu Bang Imam tuh masuk situ. Iya tentu lah. Mana lawang masjid inya? Udah tuh kan belawangan masjid, los. Kenapa bisa kayak itu tuh Bang? Ada di losoknya itu nah. Bukan karena tinggal belawang, ada juga kalau lawang kayak gini tak. Nah, orang mihrab tak. Ada lawangnya. Nah jadi masuk ke dalam situ. Menyatakan harus Jumat pada guru, di pesantren tak. Nah, masjid situ. Karena tujuannya musola itu. Cuma karena perhiapan masjid, rubuh total, maka sementara digunakan pesantren, musola pesantren jadi masjid sementara. Karena ya itu kita akan naik pulang. Nah, ini tonton guru kan dapat dia dulu masjid minta. Ada akun dalam masjid. Artinya ada jus dalam masjid, tinggal direhab, diganti, diganari supaya kapasitasnya lebih mencukupi banyak kawan. Adanya anak memperindahnya kan, menggenali, meluasi. Nah harus mana? Masjid yang dahulu tuh tampung 2 butik tuh. Masjid dahulu tuh jadi akan 2 butik, anak masih kan. Kamu sholat pesantren ya juga nama sholat pesantren ya mas. Nah, jadi kesimpulannya si rapat harus bongkar aja sudah dijadikan. Tapi nang wakapan orang tuh tetap di situ. Cuma dibangun bahasa ya. Dananya itu sekitar 7 miliaran Pak. Kadang ya. Awal juga ngulah ya guru. Amun ini ampun Allah Ta'ala, Allah yang menolonginya. Amun ampun ikam nang kipun jarinya. Ampun Allah Ta'ala, rumah Allah masjid itu kirakan duitnya juga. Jadi dulu iya guru, bilang kan untungnya. Ya kalau sembahyangin sudah, gitu ya. Ada di dunia ada, sudah tinggal ratusan kita. Ada itu sudah. Menggunakan tuh barang mendapat fondasinya ya kalau bangga dulu. Karena kau mendak, banyak aja orang baik pada hari ini. Hamba-hamba Allah tuh banyak aja. Penolong-penolong agama Allah dan memulakan rumah Allah tuh banyak aja. Nenek. Apabila tiba hari Jumat, maka tiap-tiap pintu masjid terdapat para malaikat menuliskan, mencatat manusia sesuai dengan derajat-derajat mereka orang pertama datang. Nah, kemudian yang berikutnya, apabila imam telah duduk, mereka melipat menutup buku. Nah, imam dah. Dah duduk, ditutupnya. Sudah buku tadi, catatan tadi, dan mendekat untuk mendengarkan zikir khutbah. Oh iya. Malaikat mendengarkan khutbah. Nah, perumpamaan orang yang datang berpagi-pagi adalah seperti orang yang bersedekah seekor onta. Kemudian yang tadi sedikit berikutnya seperti orang yang bersedekah seekor sapi.
Kemudian yang tadi sedikit, nah, perumpamaan orang yang bersedekah seekor biri. Kemudian orang yang datang berikutnya adalah seperti orang bersedekah seekor ayam. Kemudian orang yang datang berikutnya adalah seperti orang bersedekah sebutir pintalo. Nah, ayo, waduh Pak. Bila sudah imam duduk nang sabuting ada di lalu talunya imam udah duduk di mimbar. Nah, tak mau banyak datang ke sini nah. Bisa lah. Mang ada di sini bisa kan. Nang unta kali dia saudara. Di guru lagi di pesantren boleh cuan lalu dibuka oleh kaum masjid itu udah anak unta duduk kan wah dia mata guring juga pak kalawasan guring ya oh mah raminya sekolah di pesantren apa gawian sekolah aja kan besokan tuh apa dari gawe main bola kan dimati kalau tuh apalagi gawian lain pada belakas kaluan mau masjid jauh bayangkanlah guru balikan di Alpalah tuh kesampaikan situ kepala situ kalau itu masjidnya dulu halo halus banget itu banget dulu kali pindah dulu di masjidnya halus banget kaca kan kada ada kaca-kaca naku kan melipat itu dah. Kalau cari pembukaan imam belum datang kaumnya belum buka masjid cuma lawang tuh kalau dibuka masuk anak dapat tuh nggak itu aja mau kita nih sekali-kali ya juga dulu pada kaum duduk di mimbar imam nah ya masih membahas dalam mana mengenai mantal atau di Nur sini di kantor ini kan bertahan nakal tuh pak ini bahasa di Almantar bahasa di Anur sini bahasa dua aduh itu tak Imam Ahmad dan Tabrani Allah alam bisa di sini kan dulu nah panjang banget sekali oh lembar, 2 lembar, 3 lembar, 4 lembar. Ini kalau salah ini. Buihan tuh muntong ini tandanya kan sudah lawas. Ini punya buih muntong tuh tanda lawasnya. Tuhan maturakan yang ulahkan tanda sudah. Nah, wihang bila sakit, muntong buih itu lawas dulu kan dia jadi. Tuhan mulahkan tanda alamat. Memang Sidin juga bang nama ulahkan pengajaran itu. Sidin juga nama menciptakan, Sidin juga nama anugerahkan, ilmunya ilmu Sidin juga, nama ajarkan doa kasih Sidin juga. Habis ya sudah kita ini mudah dapat barakat, barakat Nabi. Wallahu a'lam bishawab. Ya Allah ya Tuhan kami memohon kepada Engkau ampuni dosa kami ya Allah, dosa ibu bapak kami ya Allah, dosa guru-guru kami ya Allah, dosa istri kami, suami kami, anak cucu kami, sahabat-sahabat kami, jiran-jiran kami ya Allah, tetangga-tetangga kami ya Allah, dan dosa-dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan mukminat ya Allah. Istiqamahkan kami di dalam bertaubat, di dalam beristighfar, di dalam berzikir, dalam beramal ibadah kepadamu, dalam bersalawat kepada Nabi-Mu, di dalam menuntut ilmu ya Allah. Kami memohon kepada Engkau berkah Nabi Engkau Muhammad, berkah keluarga Nabi Engkau Muhammad, berkah para sahabat Nabi Engkau Muhammad, berkah para wali-wali Engkau, berkah orang-orang saleh, berkah guru-guru kami dan berkah kedua orang tua kami ya Allah. Matikan kami barataan dalam keadaan husnul iman bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya